Untuk mewujudkan program Astacita, Presiden Prabowo salah satunya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, udara, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat guna meraih kemandirian pangan. Untuk kepentingan itu, Perempuan Tani HKTI DPD DIY bersama gabungan organisasi wanita Kabupaten Sleman di Desa Kepuharjo Cangkringan, Kabupaten Sleman, lakukan bakti sosial dengan memberikan sembako dan sosialisasi pemanfaatan pekarangan dengan tanaman hortikultura dan pengelolaan sampah. Selamat pagi, saya Susi dari Perempuan Tani HKTI. Pada pagi hari ini kita membersamai GUI dalam kegiatan baksos di Kepuharjo. Di sini di Pedukuhan Pokok. Di Pedukuhan Pokok ini kita mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan penanggulangan sampah dari rumah masing-masing. Di sini kita mensosialisasikan bahwasannya dari rumah masing-masing kita harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri. Tadi kita memberikan beberapa polybag dengan beberapa tanaman. Tanaman tersebut adalah tanaman yang bisa untuk dikonsumsi sehari-hari. Tadi ada cabai, terong, sawi, kobis, dan sayuran. Beberapa sayuran. Jadi nanti di situ dari hasil tersebut itu sedikit hasilnya untuk rumah, kelebihannya bisa untuk menambah perekonomian dengan dijual. Karena di sini tadi ada kelompok, ada pedukuhan, ada KWT, dan nanti hasil tersebut bisa dikelola secara kelompok. Seperti halnya ada Indomat khusus sayur dari pedukuhan. Nah, di situ bisa dikemas dengan baik untuk dijual ke masyarakat. Terus yang kedua kita adalah mensosialisasikan tentang penanggulangan sampah. Sampah memang harus kita atasi dari rumah kita masing-masing. Tadi dari tiap rumah kita berikan juga bagor. Kenapa pakai bagor? Karena itu alat yang paling murah dan paling mudah, serta penyelesaiannya bisa rapi. Jadi bagor tersebut satu untuk kompos organik, sampah organik dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah sayur. Yang kedua adalah untuk kompos untuk sampah plastik. Yang ketiga adalah untuk sampah kertas. Nanti bagor itu dibikinkan pakai kayu saja, dibikin rapi, dilipat. Nanti kalau penuh dia akan turun sendiri. Lipatan itu akan turun sendiri. Kalau sudah penuh, nanti yang kompos sampah organik tadi kita fermentasi menjadi kompos. Yang sampah plastik kita ikat, sampah kertas kita ikat. Dari pedukuhan nanti dibiasakan untuk setiap kali 1 minggu itu ada petugas dari tukang rosok yang masuk untuk mengambil kompos plastik tersebut, sampah plastik dan sampah kertas yang bisa didaur ulang. Kalau kompos sampah organik bisa untuk dimanfaatkan di rumah masing-masing sebagai pupuk organik. Seperti itu kegiatan kita bersama GUI pada pagi hari ini tanggal 19 April di Kepuharjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bibit yang digulirkan dari HKTI berapa tadi? Kalau bibit yang digulirkan tadi yang hortikultura ada 20 jenis. Kalau ini yang untuk tanaman keras, ini untuk sebagai penanggulangan tanah longsor. Kebetulan di sini adalah tanahnya pasir, jadi kalau hujan itu pasti
akan ada longsor. Untuk menanggulangi biar tidak ada longsor harus ada tanaman keras. Di samping menanggulangi longsor, tanaman keras itu berfungsi sebagai untuk menyimpan air di musim kemarau. Kegiatan ini harapan HKTI terhadap masyarakat setempat gimana? Harapan HKTI bersama GUW terhadap masyarakat setempat untuk bisa selalu bersama-sama bergotong royong dalam hal ketahanan pangan tersebut. Nanti untuk bisa pangan terutama di daerah Sleman itu tercukupi dan ketahanan pangan terutama Sleman menuju Indonesia itu tetap terjaga. Seperti slogannya GUW adalah semangat, bermanfaat, dan tangguh. Terima kasih. Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sleman, kita akan mengadakan gerakan kita pada siang hari ini, bakti sosial ke semua sasaran yang ada di Kabupaten Kepuharjo. Sasaran kami banyak sekali, antara lain yang pertama adalah kita tentang pencegahan stunting sesuai dengan prioritas dari Bapak Bupati. Kemudian juga kita hari ini pilah-pilih sampah, kemudian kita ke sasarannya itu ada lansia, kemudian ada disabilitas, kemudian ada bayi balita, sebagai gerakan kami dalam rangka pencegahan stunting. Dan juga hari ini kita akan kampanye kita adalah kampanye tentang pemanfaatan lingkungan. Sugeng siang Bu, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Marsina dan dari Jambu. Ya, dan yang ini? Ibu Pani dari Kadang. Ini saya berada di Huntap ya Mbak? Huntap mana ini Mbak? Huntap Batur, Dusun Jambu. Huntap Batur, Dusun Jambu. Kemudian ini kan ada sosialisasi kegiatan untuk dari gerakan organisasi wanita. Mungkin apa yang dilakukan di Dusun Huntap Jambu ini? Kita di Dusun Jambu ada kelompok KWT Pak. Setiap KWT ada mengurusi lahan pekarangan yang dinamakan RTH. Itu lahan pekarangan kosong itu kita tanami bersama. Hasilnya kita dimasukkan di kas. Terus nanti kalau sudah banyak bisa buat beli bibit kembali gitu. Itu tanamannya apa aja Pak? Tanamannya biasanya cabai, tomat, terong, tapi sawi. Itu misalnya ada yang butuh sehari-hari itu juga boleh diambil. Boleh ngambil. Iya. Nggak bayar, ngambil sendiri. Bayar. Oh, iya. Kita kan buat Ya enggak mesti bayar. Tapi kalau di KWT saya bayar Pak. Nanti uangnya dikumpulkan terus kita buat beli bibit kembali untuk nanam kembali. Ditanam aja lahan kosong itu di lahan atau pakai polybag Mbak? Pakai polybag. Pakai polybag Ada ya. yang pakai polybag, ada yang langsung di tanah. Ada langsung di tanah. Soalnya bagusan yang langsung di tanah. Langsung di tanah, Iya. nggih. Tapi kalah sama rumputnya itu terlalu banyak kalau nggak di polybag. Ya. Terus sampai saat ini udah merata di seluruh rumah atau gimana? Masih ada lahan kosong lagi? Kalau ini kan satu dusun itu dibagi jadi
12 KWT. 12 ya. Jadi setiap KWT kan ada lahan-lahan tersendiri yang harus diurusi. Tapi kebetulan sekarang lahannya itu kebanyakan banyak rumputnya, jadi sementara belum dibersihkan. Karena cuaca sering hujan, rumputnya terlalu lebat, terus sekarang belum ditanami kembali. Gitu. Kalau penanganan sampah gimana, Mbak? Penanganan sampah kita dipilah sendiri-sendiri. Oh, dipilah Kalau sendiri. dulu kan ada tempat pembuangan sampah ya, terus diambil sama PU. Kalau sekarang kan enggak, terus sekarang diurusi sendiri, dipilah-pilah. Kalau yang bisa dijual ya dijual kayak seperti botol gitu, dijual sama kardus gitu. Kalau sampah basah Kalau sampah basah dibawa ke kebun, dibuat sampah. dibawa ke lahan yang untuk tempat pengaritan itu loh. Oh, di Kebun. di kebun ya. Iya. Di lahan yang bekas rumah yang dulu kena erupsi. Iya. Di sana kan buat pupuk rumput. Kangkungnya 2 polybag, bayamnya 2 polybag, terus timunnya 2 polybag. Ini Nanti ya kalau sawi ini udah kasih. Bu, ini pare ya Bu ya. Nggih, pare 1 polybag 2. Terus sawi, bayam, kangkung digini dulu, nanti terus diulek. Nah ini sawi berapa 1 polybag? Ini langsung diulek. Langsung Tapi nggak dua usah diulur dua. banyak-banyak. Nggih. Ini pare 2. Parenya sama. Ini Berarti 2 ya. Ini kangkung 2, bayam 2, sawi 2. Nanti diulur gini aja Bu. Tapi nggak usah banyak-banyak. Ya. Silongnya nggih 1 pohon 1. 1 polybag 1. Gimana ini? Segini dibagi 2 ya. Oh, diulurkan gini ya. Ulurkan dulu ya Pak. Segini jadi 2. Nanti dititik aja. Ini nanti terus diulur. Ini parenya 2, 1 pohon 2. Oke, nah niki 1 polybag, niki terlalu banyak. Harusnya nek terong napa cabai 1 polybag 1 mawon. Jadi makanannya kalau di polybag itu kan terbatas. Harus kadang dikasih nutrisi. Kalau dari rumah itu nggak harus pakai pupuk. Bapak kan ada micin, ada garam. Nah, garam itu gantinya urea. Karena kadang-kadangnya ya untuk pupuk bisa nanti dijer dulu. Umpama 1 aqua niko, ya 1 botol aqua disukani 1,5 sendok garam. Ya dijer, mangke dikocorke kira-kira niku setengah gelas aqua. Mangke untuk menambah hormon, Bapak kan enten micin. Sukane micin. Sama ukurannya 1 niko. Nggih. Dijer mangke seminggu pisan apa di sukane pakai niku. Nek ndelalah Bapak kok di lahan lain ada kompos, niki ditambahi kompos. Terus diawur-awur. Nggih, diawur-awur lah nggih. Terus diratakan lagi. Lah nek ajeng nyemprot kados ngeten iki. niku kok Niki pupuk sing ngeten niki biarpun ada di pekarangan, tapi ten mriki kan ada pohon-pohon lain. Seperti pohon-pohon besar itu kadang ada hamane kutu kebul. Dewan sing putih-putih nek disentuh mlayu nika. Nah, nika saged menyebabkan niki. Tapi di sini kula lihat ini karena trip. Jadi daun belakangnya niki warnane kayak perak. Hijau daunnya pun diserap oleh hama. Niki disemprot. Nek bapake gadah semprotan tanaman, gadahe napa niki disemprot pakai niku. Nek mboten gadah, mungkin nek mau pakai organik biar lingkungan ini tetap terjaga, niku pakai bawang. Nggih. Bawang putih ditumbuk, terus mengke di fermentasi dulu, dimasukkan ten botol aqua. Nggih. Niku disimpen selama, jadi nek 1 botol niku bawangnya paling boten 1 on. Nggih, 1 on ditumbuk,
masuk ke meriku sukani air ditutup rapat. Oh nggih, dinten niku. Itu untuk fermentasi untuk bawang menjadi insektisida itu sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu lama. Nggih. Nah, makanya dibuka. Setelah dibuka gasnya nggak ada baru untuk disemprotin. Oh, Satu tangki disukani 4 tutup. 4 tutup itu berarti 30 cc. Saya nanam cabai itu di kebun itu banyak 2 polibekan 2 kotak itu. Nggak ada yang hidup. Oke. Kalau musim hujannya itu niki biasanya pun kena jamur. Kalau udah pupusnya begitu udah nggak panen. Bisa. Ini masih bisa. Karena ini masanya masih masa vegetatif. Jadi masih bisa pertumbuhan asal mungkin pupuk itu tercukupi, terus hamanya niki disemprot, niki bisa masih tumbuh. Kecuali tanaman ini digeneratif tapi sudah pasca panen itu sulit. Tapi ini masih pertumbuhannya masih vegetatif, jadi dia masih bisa mengeluarkan pupusnya asal makanannya tercukupi. Ini nggak usah dipotong ini. Boten sah. Kocar mawon sukane pupuk niki ditambahi kompos terus mangke disemprot tumbuh. Oh iya iya. Masing-masing. Dengan demikian pemerintah tidak akan semakin kesulitan untuk penanggulangan sampah, semua akan bersih. Terutama di kampung biasanya itu ada tanah kosong Pak Dukuh. Jadi nanti dibiasakan kalau untuk pupuk organik itu dibikinkan jugangan. Nah, jugangan itu untuk menampung sampah-sampah organik bagi rumah-rumah yang tidak memiliki lahan kosong. Nanti diusahakan umpama 5 rumah ada lahan kosong 1, dibikinkan jugangan di situ untuk menampung sampah organik. Kalau sudah penuh, gotong royong bareng-bareng. Karena dengan gotong royong semuanya akan bisa terselesaikan. Tapi kalau nggak ada gotong royong itu sulit untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi semua itu harus diupayakan untuk gotong royong sesuai dengan undang-undang dan butir-butir Pancasila. Dengan gotong royong semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah juga tidak akan semakin kesulitan. Nah, nanti 3 sak ini, 1 nanti untuk sampah organik itu nanti dilipat dulu sampai bawah. Jadi nanti semakin penuh itu tinggal narik. Oke. Jadi kita bikin seperti ini. Nanti kalau rumah itu ada selone, dibikin kasih kayu. Jadi 6 kayu, nanti ini tinggal dipasang. Jadi nggak usah terlalu kita harus mencari media untuk sampah yang menyulitkan. Semua di rumah punya sak, kadang untuk pupuk ya. Ini nanti kasih kayu kanan kiri, ini tinggal ditempelkan, 1 lagi tinggal ditaruh. Nanti kalau penuh ini tinggal diturunkan. Penuh baru nanti kalau yang sampah organik nanti konsultasi dengan Dukuh kira-kira penampungan mau gimana. Kalau nggak bisa, ini bisa diolah sendiri. Bagaimana caranya? Kalau yang sampah organik sampai penuh, sampai penuh, nanti terus di sini dikasih EM4. Setelah EM4 di rumah kadang punya gula, kasih gula sedikit. Setelah itu ini langsung diikat. Nah, di sini diuntap tapi kan punya perkebunan. 1 minggu ini sudah bisa untuk pupuk. Tinggal nanti dibawa ke kebun, dibuka, 3 hari baru dipakai. Kalau yang sampah non organik yang bisa untuk daur ulang itu nanti tinggal dikumpulkan bareng-bareng, diikat. Setelah itu panggil tukang rosok, nggak usah kita yang ke sana, panggil aja, mereka pasti mau. Nanti dari tukang rosok dia sudah jadi nanti bisa dijadwal Pak.
Umpama 1 minggu sekali tukang rosok masuk, jangan dibiasakan setiap kali ada tukang rosok keliling. Karena sekarang modus penipuan banyak sekali. Jadi diusahakan dari perguruan itu menjadwal untuk mengundang tukang rosok setiap 1 minggu sekali. Nah ini nanti kumpulkan biar mereka memilah sendiri. Ini juga untuk bisa menambah pemasukan beli gerai sebagai penambah protein. Yang untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang, tidak bisa di pupuk organik lah, itu nanti dikumpulkan bareng-bareng. Nanti dari Pak Duko menjadwalkan untuk dari pihak dinas kabupaten, umpama 2 minggu sekali, Pak, pedukuhan saya minta diambil ini sampah tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa untuk pupuk. Jadi semua harus terjadwal dari pedukuhan masing-masing, dari RT masing-masing, terutama dari rumah masing-masing. Itu untuk penanggulangan sampah yang bisa secara mengurangi beban pemerintah. Jadi sampah itu harus kita pilih-pilih dari rumah kita sendiri, harus habis dari rumah kita sendiri. Kuncinya dengan apa? Dengan gotong royong dan saling mengkomunikasikan. Itu seperti itu untuk penanggulangan sampahnya. Masing-masing itu rapi, nggak asal blangkreh. Ini contohnya satu, ini yang kompos organik, ini yang plastik itu yang kertas. Oke. Ya. Ibu-ibunya banyak yang di sampah, nggih, Bu, Mbak, Pak. Nggih. Menika lho Bapak Ibu, cara pengelolaan sampah itu kita bagi 3. Yang pertama adalah sampah organik, niki ngeten niki. Contohnya sampah-sampah sing basah, mudah busuk, daun, kemudian napa menika sisa-sisa buah, sisa sayuran tenggriya nggih, niku mlebete khusus dibedake. Terus ingkang kaping kalih menika sampah plastik nggih. Sampah plastik niku contone botol minuman, air mineral nggih. Niku didadoske setunggal teng mriki. Terus sing setunggal niku sampah kertas. Jadi dipilah dados 3. Ingkang sepindah menika sampah organik atau buah-buah sampah daun, yang kedua sampah plastik, yang ketiga sampah kertas. Lajeng mangke menawi sampun penuh menika ditutup. Cara pengolahanipun menika Pak Bu, nika mangke diparingi tanah kurang lebih niku 10 sampai 12 cm. Terus mungkin nek nenten daune kathah ditutup melih kangge tanah melih nggih. Kangge tanah melih supados dados kompos pupuk. Mengke lingkungane jenengan niku saling menguntungkan. Terus niki sampah organik sing pun dados pupuk kagem ngelemoni tanaman. Dados mengke lingkungan mriki asri hijau. Lah menika tanamanipun sampun dibantu saking menika kelompok yang tergabung di organisasi wanita atau GOB menika saking HKTI. Nah, menika memang spesialisipun menika ngurusi tanaman-tanaman menika penghijauan untuk pemanfaatan lahan. Dados niki Pak Bu boten kedah gajah lahan, tetap ngangge polybag nggih ya diiseni lemah, lajeng mengke pupuke saking niki hasil dari buatan sendiri untuk pupuk dan tanaman lingkungan sekitar kita menjadi subur. Kalau lingkungan tanaman kita menjadi subur, maka Pak Bu menika kita saged dipun manfaataken untuk kebutuhan keluarga. Nggih, dados menambah ketahanan keluarga. Antara lain karena semua di lingkungan kita itu sudah ada cabai, ada terong, tomat, sayuran sanesipun. Lajeng menika
bibit-bibit menika sedaya sumbangan saking HKTI. Mangke nyuwun tulung lingkungan di sekitar sini semuanya dihijaukan. Polybag sudah kita siapkan, pupuk sudah disiapkan, tanah di sini juga subur-subur, kemudian benih sudah disiapkan. Jadi monggo menika para koordinator KWT di sini supaya bisa melibatkan seluruh penduduk warga yang di sekitaran sini untuk bisa bergerak bersama pemanfaatan lahan pekarangan secara baik. Nggih, derek titip menika derekipun tampi saking perwakilan KWT menika derek sedulur ingkang menerima. Semoga bermanfaat ya Bu. Kita memang sebagai petugas kampanye lapangan Bu, niki ibu-ibu gabungan organisasi wanita badhe nderek menghijaukan lingkungan mriki antawasipun ngagem mawi modal ingkang sekedhik menika mugi-mugi manfaatipun kathah. Amin. Mugi berkah manfaatipun. Matur suwun. Kita di Pedukuhan Jambu ini diserahkan beberapa tanaman keras untuk ditanam di lahan yang terbuka. Kalau tadi kita sudah menyerahkan untuk pemanfaatan lingkungan rumah. Nah, ini tanaman keras untuk di lahan yang luas. Menika durian musangking Bapak. Semoga nanti bisa tumbuh subur di sini dan membuat wisatawan semakin kagum dengan keindahan Dusun Jambu. Ngaten nggih Bapak. Kemudian ini ada jambu Jamaika. Ini juga nanti monggo ditanam di lahan yang cocok nggih Bapak. Kemudian ini jambu merah Bapak. Ada beberapa, ini ada 10 jambu merah, 10 Jamaika, 10 durian musangking dan menika alpokat nggih Bapak. Nah, menika pohon pisang Raja Bagus Bapak. Ini luar biasa Bapak. Dari Mbak Susi HKTI ini satu tandan bisa sampai 400 karena pohonnya buahnya dari atas sampai ke bawah. Dan ini 3 bulan sudah berbuah. Insya Allah. Semoga nanti cocok lahannya di sini dan tumbuh subur di Dusun Jambu.